Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kita akan membahas hari ini adalah tentang teorema Torricelli. Di mana teorema Torricelli tersebut adalah salah satu dari aplikasi asas Bernoulli. Asas Bernoulli yang kemarin sudah kita bahas ya. Langsung saja. Pada layar di situ ada sebuah bejana atau tabung lah ya, yang diisi air. Awalnya bejana itu tidak terjadi kebocoran. Kemudian entah sebab apa terjadilah kebocoran. Dengan A sebagai luas penampang pertama, di sini A2 adalah luas penampang yang kedua. Nah, dalam teorema Torricelli biasanya yang dicari adalah kecepatan, misalnya yang dicari. Selain itu apa? Waktu jatuh air sampai ke tanah. Kemudian apalagi? Jarak semburan. Nah, itu biasanya besaran-besaran yang dicari dalam teorema Torricelli. Nah, karena tadi bahwa bilang ini adalah aplikasi dari asas Bernoulli, maka besaran-besaran yang tadi kita sebutkan, kecepatan, waktu, jarak, itu bisa kita turunkan dari persamaan asas Bernoulli. Masih ingat kemarin persamaan asas Bernoulli apa? P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, kalau kita perhatikan jarak antara A1 dengan A2 itu berdekatan, maka tekanan atmosfer yang ada di A1 itu pasti sama dengan tekanan atmosfer yang ada di A2. Kalau misalkan tekanannya sama, maka apa? P1 dengan P2 bisa kita coret. Nah, sebelum terjadi kebocoran, maka fluida yang ada di bejana ini dia berada pada posisi diam. Kalau berada pada posisi diam, maka kecepatan awalnya atau kecepatan yang pertamanya adalah 0. Jadi ini juga bisa kita coret. Nah, itu kan. Jadi gimana? Rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Di semua ruas ada rho, jadi rho-nya bisa kita coret. Jadi kalau gitu GH1 min GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. G nya kita keluarkan, jadi G H1 kurang H2 sama dengan setengah V kuadrat. H1 ini H1 ya, H1 dikurangi H2 itu maka nilainya adalah H. Jadi bisa kita ganti G dikali H sama dengan setengah V2 kuadrat. Yang dicari V2 kuadrat. Jadi setengahnya kita pindahkan ke ruas sebelahnya, jadi 2GH. Jadi kalau gitu V sama dengan akar 2GH. Nah, ini adalah besarnya kecepatan aliran air pada penampang yang kedua. Nah, selain kita bisa mencari dengan teorema Torricelli, kalau kalian ingat pada saat kelas 1 kita belajar tentang gerak ya. Gerak di situ kecepatan awal itu 0, diam. Kemudian dia bergerak.
itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Karena ini bidangnya vertikal, maka geraknya adalah gerak jatuh bebas. Nah, ini bisa juga kita cari dengan menggunakan persamaan pada gerak jatuh bebas. Oke, coba kita lihat. Pada gerak jatuh bebas ada persamaan itu di sini V GLBB VT kuadrat sama dengan V O kuadrat plus 2GH. VT itu kecepatan akhir, V itu kecepatan awal, atau bisa juga V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat. Nah, kita lihat. Tadi awalnya diam, jadi kalau begitu V kuadrat ini adalah 0 plus 2GH. Jadi V sama dengan akar 2G. Nah, sama dengan yang tadi, mencari V adalah akar dari 2 kali gravitasi dikali tinggi. Nah, tingginya apa? Tingginya adalah tinggi fluida yang memberikan tekanan ya, jangan sampai tertukar. Karena kalau kita lihat gambar, hanya ada 3, ada H biasa, ada H1, ada H2. Yang memberikan tekanan adalah H saja. Ya, kalau H2 dia tidak memberikan tekanan. Oke, sekarang waktunya. Kita cari waktu. Nah, cari waktu dalam gerak lurus berubah beraturan ada yang namanya H sama dengan VO kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, di situ kan ya waktu GLBB. Kita lihat. H tadi VO nya 0, ini 0 plus setengah GT kuadrat. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah waktu. Jadi kalau gitu setengah G kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Jadi T kuadrat sama dengan apa? Setengah. Jadi kalau pindah jadi 2/1. 2 dikali H dibagi G. Atau T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini mencari apa? Waktu tempuh fluida sampai ke permukaan tanah. Nah, H-nya nih, hati-hati. Kalau H yang di sini adalah H yang memberikan tekanan atau H yang di atas kebocoran. Nah, sebaliknya. Kalau di sini H yang berada di bawah kebocoran. H berapa bawah kebocoran? H2. Jadi di sini adalah H2. Ini mencari waktu. Nah, sekarang mencari apa? Mencari jarak semburan. Langsung aja lah ya. X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Ini mencari apa? Mencari jaraknya. Mencari jarak semburannya. Oke. Sini mencari waktu dengan GLBB ya. Ini mencari ini mencari kecepatan, mencari waktu, dan mencari jarak. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan? Oh iya, kalau enggak kita coba contoh soal. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan A kecepatan air pada lubang, B waktu air jatuh sampai tanah, C jarak semburan air. Nah, artinya kalau begitu ini H1, ini H2, ini H1 ya. Nah, di sini adalah H-nya. Ya, hanya berapa hanya? Hanya adalah 80 cm. Ya, yang cari apa nih? V. V itu tadi apa? V sama dengan akar 2GH. Kita jadikan ke meter. 80 cm ke meter jadi 0,8. Jadi sama dengan kalau begitu 2 kali 10 kali 0,8 sama dengan
10 coret-coret 2 kali 8 16. Jadi kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Jadi kecepatannya 4 meter per sekon. Waktunya sekarang. Waktunya berapa? Kita cari lagi waktunya. T sama dengan apa tadi T? Akar 2H per G. Hanya adalah H yang di bawah lubang. Jadi sama dengan 2. Tadi di bawah lubang berapa? Di bawah lubang 20. Jadi 0,2 meter. Jadi kalau begitu 2 dikali 0,2 dibagi 10. Jadi sama dengan 0,4 dibagi 10. Jadi berapa? Akar 0,04. Jadi waktu jatuh sampai tanah 0,2 sekon. Ya, 0,2 sekon. Berikutnya apa lagi yang cari? Berikutnya yang dicari adalah jaraknya, ya. Jaraknya. Kalau gitu jaraknya di sini X sama dengan 2 dikali H1 dikali H2 sama dengan 2 H1 dari berapa? H1 berapa tadi? Kita lihat H1 nya itu di sini sebenarnya bukan H1 sih, sebenarnya H yang di atas lubang dikalikan dengan H yang di bawah lubang. Yang di atas lubang adalah 0,8, yang di bawah lubang 0,2. Jadi sama dengan 2 0,8 0,2 0,16. Jadi 2 dikali 0,4 0,8 meter. Jadi jarak semburannya sebesar 0,8 meter. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan silahkan langsung ke WA ke Bapak aja ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.